Hai semuanya, kembali lagi dengan channel My Crochet. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat mini handbag. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ya, kita mulai tutorialnya. Nah, untuk tas kali ini saya menggunakan benang polyester D27 dan hakpen bernomor 4 atau 2,5 mm. Pertama kita akan buat alasnya dulu. Baris pertama kita mulai dengan membuat slip knot. Lalu kita tambahkan 7 rantai tambah 1 rantai. Jadi totalnya ada 8 rantai. Di sini kelipatan 7 tambah 1 ya. Jadi kalau mau lebih lebar lagi boleh ditambahkan 7 rantai. Nah, sudah selesai, lanjut baris kedua. Kita akan skip 1. Kita skip 1, lalu di stitch berikutnya kita isi dengan SC. Kita isi masing-masing stitch 1 single crochet ya, jadi totalnya ada 7 single crochet. Nah, kita lanjutkan membuat 7 single crochet. Baris kedua sudah selesai, lanjut baris ketiga, kita buat 1 rantai. Kemudian kita balik. Nah, kita akan buat lagi 7 SC ya. Ini rantainya kita skip, kita masuk ke stitch pertama di sini. Kita isi 1 SC di masing-masing stitch, totalnya ada 7. Nah, kita akan lanjut untuk baris keempat sampai 49. Caranya sama ya, kita buat 1 rantai, lalu kita buat SC sebanyak 7. Caranya sama seperti baris ketiga. Kita akan buat 49 baris. Di sini barisannya juga saya buat kelipatan 7 ya. Jadi kalau mau lebih panjang lagi boleh ditambah 7 baris. Nah, kita akan lanjut sampai baris ke-49. Nah, ini 49 baris sudah selesai. Lanjut kita akan SC keliling, tapi di setiap sudutnya kita isi dengan 2 SC ya. Nah, ini stitch terakhir saya kasih penanda dulu. Lalu kita lanjut dengan membuat 1 rantai. Nah, ini di sudut pertama kita isi dengan 2 SC. 1. Ini stitch pertama, kita kasih penanda. Lanjut kita tambahkan lagi 1 SC. Jadi sudut pertama sudah 2 SC ya. Lanjut di stitch berikutnya kita isi dengan 1 SC di setiap stitch sampai di sudut kedua. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sudah sampai di sudut kedua. Kita akan isi lagi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. Lalu lanjut 1 SC di setiap stitch sampai di sudut ketiga. Nah, kita lanjutkan. Nah, sudah sampai di sudut ketiga, kita isi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. Lalu lanjut kita isi lagi 1 SC di masing-masing stitch sampai ke sudut keempat. Nanti kita isi 2 SC.
Nah, kita lanjutkan dulu sampai ke ujung. Nah, sudah sampai di sudut keempat, kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. Nah, sudah 2 SC, lalu kita akan isi di masing-masing stitch ini 1 SC sampai di stitch terakhir. Tadi sudah saya kasih penanda ya, kita lanjutkan dulu. Nah, sudah selesai, lanjut kita akan slip stitch di stitch pertama. Nah, ini totalnya keliling ada 112 stitch ya. Kita slip stitch. Nah, ini sudah selesai ya untuk alasnya. Lanjut kita akan buat bagian badan tasnya. Nah, kita lanjut buat baris pertama. Kita awali dengan membuat 3 rantai. Nah, kita kasih penanda di rantai ketiga. Ini kita hitung sebagai 1 DC. Lalu kita tambahkan lagi 1 rantai. Jadi totalnya ada 4 rantai ya. Ini terhitung 1 DC 1 rantai. Lalu masih di stitch yang sama, di sini stitch yang sama ya. Kita tambahkan lagi 1 DC. Nah, kita tambahkan 1 DC. Nah, jadi sekarang kita sudah ada 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Lanjut kita tambahkan 5 rantai. Lanjut kita akan skip 6 stitch. Kita akan isi lagi 1 DC, 1 CH, dan 1 DC di stitch yang sama. Nah, lanjut kita tambah lagi 5 rantai. Kemudian kita skip lagi 6. Kita akan buat lagi 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di stitch yang sama. Jadi motifnya kita buat seperti ini ya, berulang-ulang. Kita buat 1 DC, 1 CH atau 1 rantai, 1 DC lagi di stitch yang sama, kemudian 5 rantai. Kita ulangi sebanyak 16 kali ya. Nah, kita akan lanjut sampai ke ujung baris pertama. Nah, kita sudah sampai di ujung baris pertama. Jangan lupa 5 rantai dulu, lalu kita akan slip stitch di rantai ketiga awal barisan tadi. Nah, ini tadi sudah saya kasih penanda di rantai ketiga ya. Kita akan slip stitch di sini. Nah, untuk baris pertama sudah selesai, kita akan lanjut buat baris kedua. Lanjut baris kedua, pertama kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Nah, ini tadi di baris pertama ada kita skip 6 kan. Kita akan isi masing-masing stitch ini dengan 1 DC, jadi total ada 6 DC. Nah, kita akan buat 6 DC ya di 6 stitch yang kita skip baris pertama tadi. Nah, ini boleh dikasih penanda di stitch pertama. Lanjut kita akan buat DC sebanyak 6 kali ya. Nah, sudah 6 DC, lalu kita tambahkan 1 rantai, kita skip nih ya, motif yang di bawah ini kita skip, lalu kita masuk ke stitch berikutnya. Di sini kita buat lagi 6 DC. Jadi polanya 6 DC, 1 rantai, 6 DC, 1 rantai.
Nah, kita ulangi sebanyak 16 kali sampai ke ujung baris kedua. Kita lanjutkan ya sampai ujung baris kedua. Nah, sudah sampai di ujung baris kedua, sudah 6 DC, 1 rantai, lalu kita slip stitch di stitch pertama. Nah, baris keduanya sudah selesai, kita akan lanjut buat baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga kita akan kerjakan di sini ya, di antara 2 DC dan 1 rantai di belakangnya. Nah, di antara motif 2 DC ini dan 1 rantai di belakangnya. Nah, kita akan kerjakan di situ. Pertama, kita akan buat 1 rantai, kemudian kita balik. Nah, kita keluarkan hakpen, kita masuk dari antara motif ini seperti ini. Kemudian kita ambil benangnya. Nah, seperti ini ya. Kita akan buat 3 rantai tambah 1 rantai. Boleh dikasih penanda di rantai ketiga ya. Ini terhitung 1 DC, 1 rantai. Kita tambahkan lagi di stitch yang sama 1 DC. Nah, lanjut. Kali ini kita akan tambahkan 4 rantai. Jadi bedanya dengan baris pertama hanya di penambahan rantainya ya. Lanjut, kita buat lagi 1 DC, 1 rantai, kemudian 1 DC. Kita tambahkan lagi 4 rantai. Kemudian kita akan buat lagi 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Kita ulangi pola yang sama sampai ke ujung baris ketiga. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sudah sampai di ujung baris ketiga, 4 rantai. Lalu kita akan slip stitch di rantai ketiga ya. Di rantai ketiga awal baris tadi. Nah, lanjut kita akan buat baris keempat. Nah, lanjut baris keempat, kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Kita akan isi 6 DC di atas 6 DC di bawah ini ya. Kita akan buat 6 DC. Boleh dikasih penanda di stitch pertama ya, kalau kamu takut lupa di mana stitch pertamanya. Kita lanjutkan buat 6 DC. Nah, sudah selesai 6 DC. Kita akan tambahkan 1 rantai, lalu kita skip lagi motifnya, kita buat lagi 6 DC. Ya, jadi polanya sama ya, 6 DC, 1 rantai, 6 DC, 1 rantai. Kalau sudah sampai di ujung, di slip stitch di stitch pertama. Nah, ini baris keempat sudah selesai ya. Sudah saya slip stitch di stitch pertama. Lanjut baris kelima, kita akan buat 1 rantai, lalu kita balik. Nah, kita keluarkan lagi hakpen, kita masuk di antara motif seperti ini, sama seperti baris pertama tadi. Nah, kita tambahkan 4 rantai ya, sama kita buat motif yang sama. 4 rantai, boleh dikasih penanda di rantai ketiga. Lalu kita tambahkan lagi 1 DC. Nah, kali ini kita akan buat 2 rantai. Kita akan tambahkan 2 rantai. Lanjut kita akan buat 1 SC di sini ya. Kita ambil 2 rantai yang di bawah, yang panjang ini kita buat 1 SC seperti ini. Kemudian 2 rantai. Lalu kita buat lagi 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Lanjut kita tambahkan lagi 2 rantai, lalu 1 SC dari belakang sini.
Ya, kita ambil kedua rantai yang panjang ini, kita buat 1 SC, kemudian kita tambahkan lagi 2 rantai. Jadi polanya sama ya, kita lanjutkan sampai ke ujung baris kelima. Nah, sudah sampai ya di ujung baris kelima. Kita buat 2 rantai, kemudian 1 SC, kemudian 2 rantai lagi, lalu kita slip stitch di rantai ketiga awal barisan tadi. Nah, ini baris kelima sudah selesai, kita lanjut baris keenam. Nah, baris keenam caranya sama seperti baris kedua. Kita akan mulai dengan 1 rantai, lalu kita balik, lalu kita buat 6 DC, 1 rantai, 6 DC, 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama sampai ke ujung baris ke-6, lalu kita slip stitch di stitch pertama. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya buat baris ke-6-nya. Nah guys, ini baris ke-6 sudah selesai. Untuk baris ke-7 sampai baris ke-30 kita akan ulangi ke-6 baris ini ya. Kita ulangi baris pertama sampai baris ke-6 sampai baris ke-30. Itu sudah saya tulis di atas ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita akan ketemu di pergantian benang kalau satu roll benangnya sudah habis. Nah guys, ini sekarang saya mau ganti benang ya. Benangnya sudah habis. Sini kita akan lanjut. Di sini sudah saya buat berakhir di 6 DC, 1 rantai. Lalu akan saya buat lagi 1 DC. Kemudian saya tahan 2 loop di hakpen. Kemudian kita akan ambil benang yang baru, masukkan ke dalam 2 loop ini seperti ini. Nah, lanjut. Kita akan lanjutkan pekerjaannya sambil sisa benang yang baru dan lama kita bawa ke dalam seperti ini ya. Nah, sini sudah saya buat 1 DC, lanjut saya akan tambahkan lagi 5 DC. Nah, sambil sisa benangnya di bawah seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah selesai 6 DC. Kemudian ini sisa benangnya saya tinggalkan, tidak saya bawa lagi. Kemudian dilanjutkan lagi pekerjaannya ya. Nanti sisa benangnya boleh dipotong dengan gunting dan dirapikan dengan mancis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sampai baris ke-30. Nah, ini sudah selesai baris ke-30. Kita akan lanjut baris ke-31 ya. Kita akan SC keliling. Pertama kita akan buat 1 rantai. 1 rantai di stitch yang sama kita isi 1 SC. Nah, di sini saya kasih penanda di stitch pertama. Lanjut kita akan isi 1 SC di ke-6 DC di bawah ini ya. Kita isi dengan 1 SC. Nah, lanjut kita akan buat SC di rantai ini dan di belakang ya, di antara DC dan 1 rantai di belakang sini ya. Seperti ini kita isi dengan 1 SC. Nah, lanjut kita bikin lagi SC di ke-6 DC, lalu kita buat 1 SC di antara rantai dan motif di belakangnya ya. Kita akan lanjut sampai ke ujung baris 31. Totalnya ada 112 SC. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah sampai ya di ujung barisan ke-31, terakhir 1 SC di antara rantai dan motif di belakang. Nah, 1 SC. Kemudian di sini akan saya putuskan benangnya ya. Tidak saya slip stitch, saya putuskan benangnya. Kita akan rapikan menggunakan jarum tapestry.
Nah, di sini sudah saya masukkan ke dalam jarum tapestri. Kita masuk di stitch kedua dari penanda ini ya, di samping penanda ini ya, di stitch kedua sini kita masuk dari bawah sini. Nah, kemudian kita tarik, lalu kita akan masuk ke dalam stitch terakhir ya, di antara stitch terakhir seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sisa benangnya kita rapikan ke dalam bagian tasnya. Nah, kalau sudah selesai kita gunting dan rapikan dengan mancis. Sisa-sisa benang yang lain juga digunting dan rapikan dengan mancis ya. Lanjut kita akan buat handle tasnya. Nah, untuk handle tasnya kita akan buat seperti ini. Kita akan buat dua ya. Di sini saya menggunakan 2 helai benang dan juga hakpen 3,5 mm atau hakpen nomor 6. Nah, pertama kita akan buat slip knot. Sisakan ya ujung benang di belakang agak panjang untuk menjahit tali tasnya nanti. Nah, lanjut kita akan tambahkan 2 rantai. Nah, kita skip 1. Kita akan buat 1 SC. Kemudian kita balik. Nah, kita masuk dari samping sini ya. Di sini di 2 loop ini kita masuk seperti ini. Masukkan hakpennya. Kemudian kita akan buat 1 SC. Lalu kita balik. Nah, kita balik. Kita akan masuk di keempat loop ini ya. Nah, masuk dari sini. Di keempat loop ini kita akan tarik benang. Kemudian kita buat 1 SC. Lalu kita balik. Kita masuk lagi di keempat loop ini ya. Dari samping sini. Nah, seperti ini. Kita masuk seperti ini. Lalu kita tarik benang. Kita buat 1 SC. Nah, kita balik lagi. Lanjut kita akan buat lagi 1 SC. Jadi kita ulang-ulangi pola yang sama ya. Sampai panjangnya kurang lebih saya buat 25 cm. Kita akan buat 2 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, kalau sudah selesai, terakhir kita akan slip stitch. Lalu kita tambahkan 1 rantai. Kemudian kita potong benangnya agak panjang ya untuk menjahit tali tasnya ke tasnya. Nah, seperti ini. Nah, tali tasnya sudah selesai. Lanjut kita akan jahit ke tasnya ya. Nah, ini sudah saya kasih penanda ya, kurang lebih kanan kiri 5 cm ya, depan belakang kurang lebih 5 cm dikasih penanda. Nah, lanjut kita akan jahit handle tasnya. Nah, di sini sudah saya kasih jarum pentul seperti ini ya, supaya handle tasnya sama panjangnya seperti ini. Sebelum dijahit dikasih jarum pentul seperti ini. Nah, lanjut kita akan jahit. Nah, kita boleh kasih di dalam ini kurang lebih 2 cm ya. Nah, kita akan jahit di samping penanda menggunakan jarum tapestri dan hanya menggunakan 1 helai benang. Nah, kita jahit di samping penanda seperti ini ya. Kita jahit sekuat mungkin dan serapi mungkin. Nah, kita lanjutkan dulu.
Kalau sudah selesai, sisa benangnya jangan lupa dirapikan ke dalam tasnya seperti ini ya. Dirapikan, semua sisa benangnya dirapikan. Nah teman-teman, kalau sudah selesai boleh ditambahkan kancing magnet di tengahnya, atau ditambahkan inner juga boleh, resleting juga boleh, bebas ya, sesuai selera. Nah teman-teman, video tutorial kali ini sudah selesai. Semoga video ini mudah dimengerti. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye bye.